Pak Arif, hari ini Anda sudah berendam obat 2 jam. Obat yang kusuruh, sudah ketemu? Belum ketemu. Obat itu hanya tercatat di buku kuno. Di dunia nyata, sama sekali tak ada. Awas Pak Arif. Lancang, kok bisa masuk? Diam kau! Dasar wanita! Kau juga diam. Katanya takkan menyambarku tahun ini dan pastikan aku naik tingkat. Kenapa kau ingkar janji? Indah, jangan salahkan Pak Petir. Atasan sudah berpesan, nasib keturunan keluarga Santoso terlalu buruk. Jika kau naik tingkat, bawa sial ini ke majelis langit. Benar. Indah, cepat ke dunia. Bantu keturunanmu ubah nasib. Oh ya Indah, keturunanmu punya garis emas di dahi. Jangan salah orang. Santoso, ada garis di dahi. Benar, itu kau. Cicitku, leluhurmu datang. Pergi! Aneh, jelas terasa. Cicitku di sini. Kok tak bisa terikat? Kok wanita ini kuat banget? Dimas, usir wanita ini! Aku tak bisa. Cepat panggil ambulans! Baik. Arif, perlu CPR. Hah? Kau saja. Aku tak bisa. 2 hari lalu aku beri CPR pada anjingku, tapi tetap mati. Tak berguna. Badanmu sangat bagus, teman. Mau tidak berlatih bersama? Ternyata sudah terikat. Kok aku merasa sepertinya kehilangan sesuatu? Masa sih? Yang beri napas buatan padaku adalah cicitku. Tadi aku mengajak cicitku berlatih. Dasar brengsek Indah Wulandari. Katakan, siapa yang mengirimmu? Cicitku sungguh tampan. Memang Ken keluarga Wulandari. Aku takkan tanya ketiga kalinya. Siapa? Majelis langit. Jangan kira pura-pura gila bisa menipu aku. Orang baik mana yang pura-pura gila tanpa alasan? Aku Indah Wulandari. Leluhurmu, majelis langit mengirimku untuk ubah nasibmu. Kamu akan celaka berdarah. Hanya aku yang bisa tolong. Pengawal. Dukun palsu sekarang berani menipu terang-terangan. Bukan, aku bukan penipu. Kamu benar-benar akan celaka berdarah. Meski kamu tiap hari rendam di air obat ini, takkan ada gunanya. Dalam 2 bulan, kamu pasti mati. Hanya aku yang bisa menyelamatkanmu. Selain umurnya pendek, sepertinya cicitku ini tidak sesial itu. Kenapa bisa memengaruhi naik tingkatku? Pak Arif, Anda yakin dia bisa menyelamatkan Anda? Dia bisa tepat tahu sisa umurku. Kalau bukan pembunuh, ya tabib sakti.
bagaimanapun. Siapkan satu kamar untuk Nona Wulandari. Baik. Yang paling jauh dariku. Ada apa ini? Jantungku berdebar kencang. Apa cicitku akan celaka? Cicit, jangan takut. Indah Wulandari melindungimu. Kalau kau tak bangun, aku bisa terluka. Aduh, menakutkanku saja. Astaga. Kau yang buat. Sama-sama, aku meramalkan malam ini kau akan sia. Ini untuk ubah nasibmu. Kalau bukan demi naik tingkat, aku takkan melayani bocah nakal sepertimu. Kalau kau merasa aku mengganggu tidurmu, aku bisa jaga di luar. Kenapa kamu masih di sini? Sepertinya berhasil kali ini. Baguslah, tamu masih utuh dan tak terluka. Gila. Semalam, Dimas Wibowo kena semprotan truk kotoran, lalu jatuh ke lubang. Anak malang ini, sial banget. Jadi sementara ini, aku mohon bantuanmu menggantikannya jadi asistenku. Boleh. Coba bola ikanku. Bola daging singa keberuntungan. Bola daging sihir. Bola ikan pintar. Bola goreng tanpa perasaan. Bola campur naik tingkat. 3 daging, 2 sayur. Silakan. Enak kan? Pelan-pelan. Gawat, lupa dia cuma manusia biasa. Makan 5 pil sati sekaligus. Jangan-jangan dia meledak. Tidak bisa. Keluarga Wulandari tak boleh putus keturunan. Aku keluar sebentar. Hei, Hei. Indah, akhirnya kamu keluar. Ada urusan, dengarkan aku dulu. Begini ceritanya. Apa, ada cara yang bagus? Mau selamatkan Arif Santoso, bukan tak ada caranya. Apa? Cara ini terlalu konyol. Jangan sampai, dia kan cicitku. Cicit apanya? Aku mencarimu untuk bilang, kamu salah ikat tali keberuntungan. Wibowo bukan Santoso. Kamu dan Arif Santoso terikat tali jodoh. Apa? Lalu cicitku yang sebenarnya siapa? Jauh di langit, dekat di mata. Pikirkan, siapa lagi di sekitarmu yang bermarga Wulandari? Ternyata Dimas Wibowo keturunanku. Pantas dia sangat sial. Cinta tulusku pada keturunan akhirnya salah sasaran. Pak Arif, maaf. Saya benar-benar tak bisa hentikan darah ini. Anda masih bisa bicara. Cepat urus wasiat Anda. Keluar. Harus pakai cara itu? Bukannya kau pergi? Aku tak pergi. Aku cari cara menyelamatkanmu. Indah Wulandari, aku tak peduli siapa yang mengirimmu. Aku tak menyalahkanmu. Tolong sampaikan pada ibuku. Aku minta maaf padanya. Dan juga wasiatnya ada di berangkas ruang kerja. Sandinya. Jangan bicara. Aku bisa menyelamatkanmu.
Pak Petir bilang tidur denganmu bisa menyelaraskan energimu. Begitu kau takkan mati meledak. Tidur? Ya, Keluar. kenapa? Cuma tidur kan? Kau orang modern abad 21, kau lebih konservatif dari orang kuno sepertiku. Lagi pula, ini demi menyelamatkanmu. Oh. Sekarang aku paham. Kau paham apa? Dari awal kau menipuku. Kau sama seperti wanita lain. Cuma menginginkan tubuhku. Kau pikir kau buah persik manis? Siapapun ingin menggigitmu. Aku sudah hidup ribuan tahun. Pria macam apa yang belum kulihat? Jujur saja, memang lumayan juga. Kalau di zaman kuno, pasti jadi primadona rumah bordil. Pergi. Apa? Kenapa aku tak bisa gerak? Tak bisa pergi. Jadi anak baik, tunggu aku selamatkan nyawamu. Tolong. Ternyata tuan muda suka yang begini. Hai, Bu Lilis, tolong. aku sendiri yang merawatmu. Itu suatu kehormatan. Kalau bukan karena aku meracik pil ribuan tahun tanpa ulasan buruk, tak mau kau hancurkan reputasi seumur hidupku. Kau pikir aku peduli nyawamu? Wanita sialan. Berani kau. Terbang! Kenapa mukamu makin merah? Jangan-jangan tubuhmu mau meledak. Aku harus cepat. Aku bisa gerak. Aneh, manusia ini bisa pecahkan sihirku. Bahkan kekuatanku juga makin besar. Tadi aku cuma mau memencet dagunya. Kok malah bisa mengangkatnya? Apa pio dewanya mulai beraksi? Harus segera tidur bersama. Berhenti kau! Kuperingatkan kau, kalau kau lari lagi, aku takkan peduli padamu. Lihat aku ini. Masih kelihatan sakit? Pembohong kecil. Kau bilang sudah baik kan? Biar ku lihat. Gawat, kekuatanku kenapa padanya tak berfungsi? Tak sanggup menahan dia. Sepertinya kau sangat beruntung. Dengan tubuh manusia biasa, kekuatan pil saktiku kau serap semua. Bisa tidak kau berdiri dulu sebelum bicara? Karena kau tak meledak mati, aku pergi dulu. Berhenti! Arif Santoso, kau sedang apa? Bukankah kau ingin wanita gila ini pergi? Mau kemana kau? Kau pikir keluarga Santoso pasar tradisional bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja? Tentu saja, aku mau cari cicit asliku. Kalau tidak, buat apa aku turun ke bumi? Bukannya kau bilang aku cicitmu? Soal itu, aku yang salah. Nama Santoso kita bukan yang sama. Tunggu. Kau... yang aneh. Arif Santoso, kau jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Jangan-jangan... Jangan-jangan pengen rayu aku. Mana mungkin, itu pil saktiku.
Pil saktiku di dunia para dewa itu barang langka banget. Susah dicari. Kamu manusia biasa, tiba-tiba bisa nyerap kekuatannya. Pikiran nakal dikit juga nggak memalukan kok. Aku ngerti kok perasaanmu. Yang kamu sebut pil sakti berharga itu tak berharga bagiku. Kau pikir aku sungguh berharap kau bisa sembuhkan aura jahatku? Kalau begitu, lebih gampang. Karena kau tak percaya, aku bisa dibilang sudah menyelamatkanmu. Mari kita pisah jalan saja. Tak ada utang piutang lagi. Pamit. Biar kulihat di mana si sialan kecilku. Sisi, jangan takut. Nenek moyang datang. Ayo. Hah? Kok aku nggak bisa terbang? Indah, jangan coba. Menjayuh dari Arif Santoso. Lebih dari 100 meter, kekuatanmu akan lenyap. Masa sih? Aturan gila apa ini? Langit sialan, kau main-main denganku, kan? Berhenti! Berhenti! Hai, Pak Arif. Tadi actingku di perpisahan, berapa nilainya? Menurutku kau cocok jadi asisten. Memang benar, pandangan kita sejalan. Gawat, berabad-abad hidup, selalu dirawat orang. Aku belum pernah ikat dasi buat orang. Belum selesai? Sebentar. Maaf ya, sudah. Ikatan gantung jauh lebih bagus. Kau pernah digantung? Indah Wulandari! Pak Arif, dasi hari ini unik banget. Jalanin aja mobilnya. Tunggu, aura hitamnya pekat. Cicitku dalam bahaya. Kakak, selamat tinggal. Mustahil. Siapa wanita itu? Cepat, selidiki. Selidiki. Wanita itu siapa sebenarnya? Wulandari. Nona, Wulandari, Anda tak apa? Aku cuma lupa kekuatanku tak berfungsi padamu. Jadi, aku pakai sedikit kekuatan fisik. Kenapa kau bermati-matian nyelamatin aku? Apa aku begitu penting bagimu? Jangan terharu. Aku cuma nyelamatin cicitku. Nyelamatin kamu sekalian. Nona Wulandari, maksud Anda, aku cicit Anda? Ya. Jadi aku selamat kali ini berkat Dimas. Tapi aku baru sadar sesuatu. Berikan tangan tarian. Oh. Astaga, aku akhirnya tahu kenapa aku, Indah Wulandari, yang lama bertapa, tapi keturunanku masih sial begini. Ternyata karena dia, kesialan orang sial sepertimu, telah dia serap semuanya. Apa maksudmu? Ku tangkap kau.
hilang. Pak Arif, Indah Wulandari di sana. Lebih dari 100 meter lagi. Hei, cepat lari! Lebih cepat! Kamu kok menghilang? Ternyata di sini. Hai, halo. Bisa tarik aku ke atas? Tadi saat kamu merusak rencanaku, bukannya kamu hebat? Di saat bom meledak, mampu menyelamatkan 2 pria dari mobil. Sekarang malah tak bisa menyelamatkan diri. Bom, ternyata kau yang pasang. Benar, sayang. Si penyakitan itu tak mati. Tapi kau wanitanya kan? Tebak. Kalau di depannya kepalamu hancur, dia akan bagaimana? Dapat. Jalang, sihir apa kau pakai padaku? Hai, Serang! Serang! Kamu Indah Wulandari. Kamu nggak apa-apa? Bukannya kamu bisa sihir? Kenapa tadi kamu gantung di pagar? Tahu nggak itu bahaya banget? tenang. Aku tak apa. Asal jarakmu dengan aku di bawah 100 meter, Raja Kematian tak akan bisa ambil nyawaku. Beraninya kau datang. Pat, bunuh dia. Tak sia-sia 5 pilku itu. Kamu? Bukannya kamu penyakitan? Menurutmu? Hampir lupa. Semua pistol palsu. Sialan. Untung pistol palsu. Ngapain bengong? Serang! Ngapain bengong? Serang! Arif! Kumohon, Kak. Cepat tarik aku. Aku takkan ganggu kamu lagi. Nyonya, kumohon kalian. Tarik aku ke atas. Walau aku nenek dari keluarga Wulandari, tapi Wulandari bukan Santoso. Urusan keluarga Santoso, uruslah sendiri. Ngomong kosong apa ini? Dengar ya, Arif. Kalau tak tarik aku ke atas, kalau ayah tahu, dia takkan ampuni kalian. Lebih baik jangan gerak-gerak. Atau aku tak bisa jamin Budi Santoso bisa datang sebelum tali putus. Ayo pergi. Arif, tunggu saja. Ini juga kotor. Tadi tak kaget kan? Kupikir kamu akan membunuhnya. Indah Wulandari, di zaman ini membunuh itu ilegal. Membunuhnya langsung. Terlalu mudah. Tadi kamu bilang Dimas Wibowo menyerap sialku. Apa maksudnya? Itu artinya apa adanya. Kamu disihir, tak hanya sial terus, tubuhmu juga makin memburuk. Fisik Dimas Wibowo spesial, tepat menyerap semua energi sial itu. Aku akan mati 2 bulan lagi. Semua karena energi sial ini. Arif Santoso. Masih punya muka menelpon. Dari mana gadis liar di samping Arif Santoso? Bukankah dia cuma gadis bodoh? Tenang, Pak Dukun ini punya banyak cara buat dia tak kembali. 5 tahun lalu, kau bilang Arif Santoso pasti mati. Tapi dia hidup sehat sekarang.
Tenang, Mas Rizky. Kalau dia tak mati, bukankah aku tak dapat bayaran sisanya? Aku lebih cemas dari siapa pun. Karena sementara ini tak bisa bunuh Arif Santoso. Ganti ti orang lain. Arif Santoso, senanglah diam-diam. Tanpa Dimas Wibowo, kau sudah mati 5 tahun lalu. Hah? Tak kusangka, tanpa sadar, aku sudah banyak membantu Pak Arif. Masa se? 5 tahun ini, keluar hampir ditabrak mobil. Minum air dingin hampir tersedak. Keluar malah disiram kotoran. Cari pacar bukan penipu minuman, tapi penipu makan. Semua sial itu karena dia. Kau masih senang? Ya, padahal aku sial ini, Pak Arif masih mau membiarkanku jadi asistennya. Awalnya aku pikir aku tak berguna. Tak disangka, ternyata aku banyak membantu Pak Arif. Aku juga orang berguna. Tentu saja aku senang. Lap ingusmu, jangan usap ke bajumu. Dimas Wibowo, dengar ya. Aku, Arif Santoso, tak rawat orang tak berguna. Kamu bisa bertahan di sisiku, berkat kemampuanmu. Pak Arif! Bocah bodoh ini. Sepertinya aku tak bisa bawa dia jauh dari Arif Santoso. Harus atasi masalahnya dari akarnya. Arif Santoso, lihat aku ini. Luka demi menyelamatkan kalian. Gimana kalau 2 hari ini biar Dimas Wibowo yang merawatku? Nenek moyang. Keluarga Santoso punya banyak pelayan, tak perlu. Boleh? Sudah kuduga. Kau tak sekejam itu. Pak Arif. Ada asisten Wibowo, Nona Wulandari tampak lebih senang. Siapa yang suruh kamu tempatkan mereka di satu kamar? Kamar tamu kan saling berdekatan. Pergi sana. Waktu Anda menolong kami, Anda sangat keren. Andai aku bukan cicit Anda, aku pasti sudah jatuh hati. Yang mengagumiku sangat banyak. Semuanya punya tubuh prima. Tubuh kurusmu ini harus olahraga lagi. Terus Pak Arif, dia punya 8 otot perut loh. Benarkah? Waktu itu aku tak lihat dengan jelas. Tak apa, masih bisa lihat. Masih ada kesempatan. Pak Arif, sudah olahraga sejak pagi. Kurus sekali. Nanti makan lebih banyak ya. Baik, Indah Wulandari. Kurus sekali. Bukannya wanita ini menginjak tubuhku? Bukannya dia mau lihat otot perutku? Kenapa tak ada reaksi sama sekali? Makan lebih banyak. Pak Arif, pagi ini dingin, jangan flu. Dasar pintar. Si Citku memang pintar. Di malam hari, tanaman berhenti fotosintesis dan tak lepas oksigen. Makanya di pagi hari, kualitas udaranya buruk. Sebaiknya nanti saat olahraga, pilih malam hari. Jadi malam ini, temani aku. Apa ini boleh kudengar? Sisi, makan yang banyak ya. Jangan hemat uang, Arif Santoso. Ayo makan. Kenapa kamu nggak makan? Aku. Kamu minta aku suapin ya? Ayo. Aduh, lihat kamu. Dasar. Jangan bicara saat makan. Ada yang hidup ribuan tahun, tapi tak paham hal ini. Aku suapi anakku. Apa urusanmu? Meski hidup ribuan tahun, aku juga ikut perkembangan ya. Tak seperti kamu, orang abad ke-21. Tapi terlihat seperti mayat kuno yang keluar dari makam. Aku panggil Dimas Wibowo, bukan buat kamu merawatnya. Terus buat apa? Iya. Pokoknya dari awal aku cuma orang asing bagimu. Tanpa Dimas Wibowo, mungkin hari ini aku sudah mati di mobil itu. Dan kamu takkan peduli. Jangan bilang begitu. Aku juga akan sedih kalau kamu mati. Lagi pula, kamu kan orang yang terikat tali jodoh denganku. Kalau kamu mati, kemana aku memutus jodoh ini? Tapi apa? Itu aku. Yang janji bantu usir sial.
Jadi, walau tanpa Dimas, aku tak akan biarkan kau mati. Oh ya, lihatlah. Giok ini, pernah lihat? Lihat. Bukankah ini liontin keberuntungan milik Nyonya Santoso era kuno? Pandai. Giok ini usil sial. Kalau kau bisa temukan giok ini, pakailah selama 49 hari, sialmu akan hilang sendiri. Tapi catatan kuno bilang, belum sebulan Nyonya Santoso dikubur, makamnya sudah dibobol habis. Jadi, di mana lagi bisa cari liontin keberuntungan? Nyonya Santoso hanyalah identitasku di dunia. Kalau makamnya dibiarkan, bukannya ketahuan. Tenang saja, liontin keberuntungan masih ada. Bisa temukan atau tidak, tergantung kemampuanmu. Pak Arif, minggu depan ada lelang di Galeri Wijaya. Katanya ada barang pribadi Nyonya Santoso yang dilelang. Mungkin kita bisa temukan petunjuk liontin keberuntungan. Baik, kau urus saja. Kau urus. Baik. Enak ya. Makan banyak, kau kurus sekali. Wah, bukankah ini kakak? Uang simpanannya lumayan ya. Bisa-bisanya ikut lelang Galeri Wijaya. Ku dengar Santoso Group sekarang dikelola Mas Rizky. Kuasa keuangannya semua di tangannya. Barang lelang Galeri Wijaya minimal ratusan miliar rupiah. Menurutmu, Mas Arif ini bisa keluarkan uangnya? Yang ikut lelang Galeri Wijaya sudah diverifikasi asetnya. Kayaknya kakak habiskan semua hartanya Untuk verifikasi. Kenapa? Kau curi berangkasnya? Tahu berapa uangnya? Tak perlu takut, entah dari mana asalnya, cuma garis kampungan. Di dunia ini, belum ada wanita yang tak bisa kutaklukkan. Cantik. Aku dari Santoso Group, pewaris masa depan. Kalau sekarang kau tinggalkan Arif Santoso dan rela berlutut jadi anjingku, aku bisa pertimbangkan menjagamu di sisiku. Gimana jadi anjing? Ajarin aku dong. Cook! Cook! Cuma menggonggong juga kurang. Minimal harus tiru gaya anjing. Guk! Apa yang dia lakukan padaku? Kenapa tubuhku tak bisa dikendalikan? Jangan gigit. Wah, ternyata Mas Rizky punya hobi aneh. Keluarga kaya seperti keluarga Santoso biasanya main liar. Mas Rizky, kau kenapa? Cepat bangun. Aku tak bisa bangun. Wah, Anjing siapa ini? Maaf, salah lihat. Ternyata Mas Rizky. Cepat bawa Mas Rizky ke kursinya. Ayo. Arif Santoso, indah Wulandari. Nanti aku pasti akan buat kalian bayar. Hadirin sekalian, lelang ini resmi dimulai. Silakan barang pertama. Permata langka era kuno. Harga awal 10 miliar. Mas Rizky, giok ini kelihatannya sangat halus. Itu giok hatian terbaik. Buat liontin, pasti cantik. Kamu suka? Ku beli untukmu. 10miliar. Kamu suka? Tentu saja. Kalau nggak suka, mana mungkin buat permata kecilku jadi penyumbat anus. 要10 miliar. 40 miliar giok sekecil ini. Kamu gila ya? Aku kaya, aku mau. Cook, kamu. Kenapa? Mas Rizky tersinggung. Jangan-jangan nggak mampu. Cuma 20 miliar. Masa Mas Rizky nggak mampu? Harus dia tahu. Sekarang Santoso Group Mas Rizky yang atur. Mas Arif, meski permata langka ini bagus, tapi 20 miliar sudah harga tertinggi. Pikirkan lagi. Hei Laras, kita kan sahabat baik. Meski kamu tunangan dengan Arif, nggak perlu sok membelanya. Sekarang dia mau beli permata langka buat wanita lain loh. Ternyata ini jodoh yang ditakdirkan untuk Arif. Cantik sekali.
Cocok banget sama dia. 20 miliar pertama. Ada yang naik harga 20 miliar kedua. Mas Rizky, apa kamu sungguh mau kalah dari Arif Santoso? Aku yang lihat dulu giok ini. Aku harus dapatkan. 21 miliar rupiah. 21 miliar rupiah. Baik, Mas Rizky menawar 21 miliar rupiah. Ada yang mau menawar lebih? 21 miliar rupiah pertama. Bukannya kamu suka? Aku suka banyak hal. Mana bisa beli semuanya. Lagi pula, ini buat hewan peliharaan. Aku nggak butuh. Hewan peliharaan? 22 miliar rupiah kedua. Selamat, Bapak Rizky Pratama. Anda berhasil menawar barang langka pertama kami, Permata Langka. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Lihat kan, permata langka bukan untuk dipakai orang kampungan sepertimu. Pembawa acara, permata langka ini hanya salah satu dari 7 penyumbat, yaitu penyumbat anus kan? 6 lainnya belum ditampilkan kan? Nona Wulandari memang paham. Benar, permata langka ini memang milik Nyonya Santoso era kuno untuk anjing peliharaannya. Salah satu dari 7 penyumbat, penyumbat anus. Tapi karena usianya sudah tua, 6 penyumbat lainnya, sejak makam Nyonya Santoso dirampok, sudah tak terlihat jejaknya. Mas Rizky memang sangat kaya. Bayar 21 miliar rupiah beli penyumbat anus. Menurutku, Nona Melati seleranya unik. Mengambil penyumbat anus anjing jadi kalung. Kamu benar-benar yang pertama. Ini yang kau mau? Ya, 1 miliar rupiah. Mas Rizky. Selanjutnya, mari kita saksikan barang lelang kedua. Seniman terkenal Dinasti Song. Karya asli Indah Wulandari. Lukisan puncak dan bulan. Harga awal 20 miliar rupiah. Wah, ini karya asli. Untung bisa melihatnya. Benarkah lukisan puncak dan bulan? Aku sangka karya Bu Guru Wulandari. Karya terbaik satu-satunya. Bisa kulihat di sini. Saya tawar 30 miliar rupiah. Lukisan Indah Wulandari. Mana mungkin cuma 30 miliar rupiah. 50 miliar rupiah. Seniman kesukaan kakek besar, majalah Indah Wulandari. Lukisan puncak dan bulan adalah satu-satunya karya terakhir Bu Guru Wulandari. Jika aku bisa membelinya dan memberikannya pada kakek besar, memberikannya pada kakek, posisi pewaris Santoso pasti jadi milikku. Yiput miliar rupiah. Sudahlah, tak bisa bersaing. Soal kekayaan, siapa yang bisa menandingi Santoso Group? Aku mundur juga. Mas Rizky, lukisan puncak dan bulan ini jadi milikmu. Leangcai miliar rupiah. Kau gila. Lukisan ini palsu. Nona Wulandari, Galeri Wijaya tak jual barang palsu. Jika Anda terus mengacau, kami terpaksa mengusir Anda. Lalu jika aku bilang lukisan ini memang palsu? Jika palsu, Galeri Wijaya akan ganti 2 kali lipat. Itu bos Galeri Wijaya, Pak Wijaya. Indah Wulandari tamat kali ini. Kalau asli. Mending jangan sok. Galeri Wijaya di dunia barang antik adalah lembaga terotoritatif. Yang terakhir meragukan Galeri Wijaya. Sampai sekarang, aku tak tahu sudah hilang berapa lama. Aduh, orang kampungan suka cari perhatian, cari mati. Kalau asli, aku, Arif Santoso, beli 2 kali lipat. 2 kali lipat? Minimal berlutut minta maaf. Lalu, takkan pernah bisa masuk Galeri Wijaya. Benar, harus berlutut minta maaf. Suka banget orang berlutut. Yang tak tahu pasti mikir, kau itu nisan jalanan. Jika lukisan ini asli, aku mau lidahmu. Oke, lanjut. Lagian, makin banyak, makin untung kita. Sombong. Baik, sekarang Bapak Rizky Pratama menawar 100 miliar. Ada yang naik tawar. Nihaku Media. Giliranmu. Naik lagi? Mas Rizky. Jangan biarkan Arif Santoso dapat ini. Pokoknya, berapapun tawaranku, dia harus bayar 2 kali lipat. Hari ini, aku akan buat dia bangkrut.
tak bisa melawanku lagi. 500 miliar. Pak Arif, kita naik lagi. Kalau asli, tabungan kita ludes. Aduh, Mas Arif, jangan-jangan takut. Wajar, uangmu cuma beberapa ribu rupiah. Masih mau rebut dengan Mas Rizky. Mimpi siang bolong. Triliun. Triliun. Arif Santoso, kamu sengaja melawanku kan? Jangan lupa, walau kamu dapat ini, harus bayar 2 kali lipat. Tak usah khawatirkan kami. Mas Rizky, katakan mau naik atau tidak. Aku bukan tak mau naik. Aku cuma takut tak lihat kalian bayar 2 triliun ini. Baik, Su Triliun pertama, Su Triliun kedua, Su Triliun ketiga. Selamat Bapa Arif Santoso dapat harta karun kami, lukisan puncak dan bulan. Selain itu, Bapak Santoso bilang jika lukisan ini asli, dia bayar 2 kali lipat. Silakan Bapak Santoso ikut kami ke ruang VIP, bayar 2 triliun. Tunggu. Masa sampah begini? Masih minta kami bayar 2 triliun? Lukisan puncak dan bulan yang asli sangat berharga, bukan hanya karena usianya tua, tapi juga karena ini bukan sekedar lukisan, tapi pusaka penolak roh jahat. Pusaka? Kau pasti sudah gila. Sekarang zaman apa ini? Masih percaya hal begini? Kau. Lanjut. Lukisan puncak dan bulan yang asli, baik dari teknik, kertas, atau capnya, semuanya ciptaan Indah Wulandari. Disuntik energi spiritual saat dibuat. Pusaka yang diserbu dewa, mana bisa dibandingkan dengan sampah ini? Kau! Indah Wulandari! Beraninya kau bilang lukisan asli Bu Guru Wulandari itu sampah. Jangan kira merusak lukisan bisa menghapus bukti. Di sini penuh CCTV. Bodoh, kau tamat sekarang. Indah Wulandari, ini milik Galeri Wijaya, pusaka andalan. Galeri Wijaya bukanlah lawan untuk orang kampungan. Hah, satu lagi yang nekat. Pak Arif, gawat nih. Nenek moyang bikin masalah besar. Kau sudah percaya di leluhur, masih tak percaya lukisan ini palsu? Tentu aku percaya. Tapi kalau memang palsu, dia tak boleh hancurkan begitu saja. Kalau Galeri Wijaya bersikeras itu asli, bagaimana kita membuktikannya? Pakai sampah ini jadi harta karun. Galeri Wijaya tak usah buka lagi. Begitu nekat, Arif Santoso takutnya ikut terseret. Pak Wijaya, wanita ini cuma kampungan. Cepat cabut lidahnya. Suruh dia dan Arif Santoso keluar dari Galeri Wijaya. Keluar! Keluar dari Galeri Wijaya! Kalian ini sungguh konyol. Bikin aku ketawa. Ini wilayahku. Kalian tak berhak menyuruhku. Bu! Nona Wulandari, maukah Anda bicara di ruang bacaku? Lebih baik penuhi janjimu dulu. Baik, cepat. Bayar Nona Wulandari 2 miliar rupiah. Transfer ke Arif Santoso saja. Baik, sesuai perintah. Sekarang, boleh kita pergi. Heyo! Mana mungkin? Apa maksud Pak Wijaya? Jelas sekali, lukisannya palsu. Pak Wijaya, lukisan puncak dan bulan benar-benar palsu. Apa Anda dihipnotis wanita ini? Ku bilang sekali lagi, Galeri Wijaya tak ada barang palsu.
Wijaya tak pernah merunduk pada siapapun. Tapi pada Indah hari ini, dia berubah drastis. Bukan cuma tak menyalahkannya hancurkan lukisan puncak dan bulan, malah bersedia ganti rugi 2 triliun rupiah ke Arif Santoso. Ada apa sebenarnya? Terus kenapa? Diam! Dasar bodoh. Dia bikin aku rugi 20 miliar rupiah dan malu di depan banyak orang. Kalau aku bikin Pak Wijaya sangat marah, gimana nasibku nanti? Siapa saja berani mempertanyakanku? Aku Nona Sulung Melati. Sudahlah, ayo pergi. Aku tak mau. Aku tak selemah kamu. Arif Santoso jelas tunanganmu, tapi berani menggoda wanita lain. Dia sama sekali tak menghargaimu. Apa kamu tak ingin melepaskan amarah ini? Ini bukan saatnya bahas itu. Ayo pergi. Karena Nona Sulung Melati tak mau pergi, maka ikut kami ke atas. Benarkah? Sudah kuduga Pak Wijaya akan menghargai keluarga Tami. Nona Melati, silakan. Semua orang tahu lukisan puncak dan bulan hanya lukisan biasa. Bagaimana Anda tahu itu alat sihir? Karena aku adalah Indah Wulandari. Anda Bu Guru Wulandari. Ya, Hamba Wijaya, salam hormat, Bu Guru. Tidak, bukan. Bukankah Indah Wulandari pria? Semua orang tahu Bu Guru adalah pria. Hanya leluhur kami yang tak sengaja melihat Anda wanita. leluhurmu siapa namanya? Wijaya tua, dia menulis dalam buku, dia pernah jadi pelayan Anda. Wijaya Muda. Kau keturunan Wijaya Muda? Ya, Berdirilah. Tak kusangka, setelah bertahun-tahun, dia masih minta keturunannya ingat aku. sejujurnya, sejak leluhur Wijaya tua, keluarga Wijaya selalu mencari Anda. Tapi, tak ada kabar sama sekali. Kami pernah mengira leluhur kami cuma berhayal. Tak kusangka, di generasiku ini, ternyata bertemu Anda. Nona Wulandari, bukan. Nyonya Santoso, bukan. Bu Guru Wulandari. Aku bingung harus panggil Anda apa. Panggil aku Nona Wulandari. Indah Wulandari adalah nama asliku. Baik, Nona Wulandari. Nyonya Santoso juga Anda? Di era kuno, aku ke dunia coba-coba hidup di sana. Indah Wulandari adalah identitasku di dinasti Song. Ternyata setiap identitasnya sangat luar biasa. Nona Wulandari, Galeri Wijaya didirikan oleh leluhurku untuk Anda. Ilmu menilai barang antik juga belajar dari Anda. Tanpa Anda, tak ada Galeri Wijaya. Mulai sekarang, Anda pemilik tempat ini. Tak perlu, perjuangan kalian sampai sekarang juga tak mudah. Jika ingin berterima kasih, tolong bantu aku cari tahu keberadaan liontin keberuntungan. Nona Wulandari, barang itu ada di Galeri Wijaya. Tidak semua orang bisa menerima fakta aku telah hidup selama ini. Identitasku harus dirahasiakan. Nona Wulandari, tenang saja. Kami tak akan memberi Anda masalah. Lukisan puncak dan bulan yang asli akan kusuruh orang mengantarnya ke Galeri Wijaya. Anggap saja sebagai imbalan liontin keberuntungan. Anda terlalu sungkan. Liontin keberuntungan ini memang milik Anda. Tak lihat ada tamu penting di sini. Barang kotor apa ini yang dibuang ke sini? Maaf, Pak Wijaya. Kami seret lebih jauh. Maafkan kami, Nona Wulandari. Sudahlah, Ru, kita pulang saja. Hati-hati, Nona Wulandari. Selamat datang sering ke Galeri Wijaya. Kenapa? Liontin keberuntungan sudah ketemu. Masih tidak senang. Balik badan. Biar ku pakaikan. Selesai. Pakai dekat dengan tubuh. Setelah 49 hari, energi burukmu akan hilang semua. Jadi, apa dia akan segera pergi? Kamu kenapa? Entahlah. Mungkin tak tahan energi liontin keberuntungan. Rasanya tubuhku mau meledak lagi. Harusnya tidak. Liontin keberuntungan usir energi buruk. Tak sakit, tak gatal. Kok bisa begini? Tak ada masalah. Tapi aku benar-benar menderita.
Perasaanku sama seperti saat tubuhku meledak dulu. Bukannya latihan bersama bisa menyelamatkan. Gimana kalau kita coba latihan bersama saja? Seharusnya aku di mobil. Harusnya aku di bawah mobil. Oh iya, Indah. Kalau mau putus tali jodohmu dengan Arif Santoso, harus jadi suami istri dan saling mencintai. Kalau belum putus, kau tak akan bisa naik tingkat. Jadi suami istri dan saling mencintai dengan manusia ini. Buah dari perbuatan sendiri harus ditelan meski dengan air mata. Mau berlatih bersama? Boleh juga. Tapi kamu harus menikah denganku dulu. Astaga, dia cuma pura-pura. Arif, ku dengar kamu bawa Onita ke Galeri Wijaya. Ya, Bu. Gadis Larasati juga ikut. Ya. Laras itu tunanganmu. Kamu begini, mau taruh muka keluarga Larasati di mana? Orang tua Larasati malah telepon aku. Kakimu sakit. Istirahatlah. Jangan pikirkan hal lain. Aku urus sendiri. Tak peduli, kamu dan Laras sudah bertunangan. Kamu harus benar-benar jaga hubungan. Ibu sudah suruh orang antar dia ke villa. Urus sendiri. Aku. Tadi kamu bilang mau berlatih bersama, harus apa dulu denganmu? Jadi, saudara angkat. Ayo, jadi saudara angkat. Biar aku yang melindungimu. Ide bagus. Kamu kan lebih tua ribuan tahun dariku. Aku panggil kamu kakak. Nggak berlebihan kan? Kakak. Alur kejadian ini kok beda dari yang kupikirkan. Terserah. Tapi, kakak suka di atas. Jangan lihat. Kakak, di zaman ini kamu punya KTP nggak? Saudara angkat. Butuh KTP juga. Iya, kamu mungkin baru turun. Belum tahu. Pak Arif, ngelarang juga harus masuk akal. Waktu aku turun, meski jatuh ke kolam, tapi otakku nggak konslet. Masih mau bersaudara angkat? Kamu kan cuma mau nikah. Ngomong aja. Kakak ini berpengalaman. Cowok ganteng yang datang nggak mungkin ditolak. Kamu pernah nikah banyak kali? Nggak terlalu banyak sih. Kira-kira 9 kali. Kok aku lupa? Dia sudah hidup ribuan tahun. Jelas nggak mungkin nikah pertamanya. Tapi Arif Santoso, ngapain kamu sedih? Kenapa? Nggak senang? Enggak, aku cuma mikir karena kamu selamatkan aku. Kalau gitu, aku juga nikah sama kamu. Biar jadi sempurna 10 kali. Perhatian sekali. Seladi kantor catatan sipil belum tutup, ayo cepat ke sana. Ya. Siap! Suami palsu. Selamat ya, seumur hidupmu terjamin. Kakak, mohon bimbingannya. Apa kalian berdua mau ciuman pernikahan? Dari pengalamanku ribuan tahun, ciuman bisa memicu sekresi hormon. Harusnya juga mempercepat hubungan kita. Mau? Tunggu! Wah, sangat jantan dan kuat. Ciuman dengan manusia modern rasanya memang beda. Ibuku sungguh memanggilmu. Pak Santoso, awalnya aku tak berniat datang. Tapi orang tua kita memaksa kita menikah. Maaf, aku sudah punya istri. Kenapa? Selamat ya, kamu tak marah. Malah aku senang. Pak Santoso bisa temukan cinta sejati. Bukan cinta sejati juga. Makasih. Semoga kamu cepat temukan cinta sejati. Aku tak ganggu lagi. Ya. Karena sudah datang, mari masuk dulu. Aku suka gadis ini. Ayo. Ayo, Pak Arif. Aku paham. Jadi, sebenarnya kamu juga menolak perjodohan ini. Cuma sudah terbiasa pasrah, tak tahu cara melawan. Benar kan? Maaf, Nona Wulandari. Tak apa, aku paling tahu cara buat orang kesal. Oke, kalau mereka lihat foto ini, pasti mengira kalian menikah. Nanti saat lihat surat nikahnya, bukan kamu, pasti marah besar. Kalau kamu takut,
bisa menginap di rumah kami semalam. Tak bisa. Boleh. Tentu saja, kamar kami banyak. Kalau tak keberatan, bisa menginap di kamarku. Terus, kamu? Aku ada rencanaku. Ternyata dia mau malam pengantin denganku. Nona Larasati, tinggal saja di sini. Berapa lama pun boleh. Awalnya aku pikir dia mata-mata Rizky Pratama. Tak disangka, ternyata dia Dewi Langit. Pak Arif, pantas saja Anda tiba-tiba ke kolam. Ternyata Anda ingin kenang saat pertama bertemu dengan Indah Wulandari. Hei, Dimas. Katakan, 9 mantan suami leluhurmu sebenarnya suami macam apa? Tolong selidiki dan cari tahu. Tunggu Pak Arif, kenapa pas pulang dari lelang, Anda kayak minum obat perangsang, malah nikah sama leluhur? Jangan-jangan Anda beneran naksir dia? Diam. Kuperintahkan dalam 3 hari, kau harus selidiki Indah. Siapa 9 mantan suaminya? Baik. Balik. Malam ini dia harus jadi milikku. Berangkat. Arif, kakak manjakanmu. Kakak jangan capek, biar aku saja. Sini cepat. Nona Wulandari, sini. Boleh ya? Aku baru pertama kali nggak pulang. Tentu boleh. Hidupmu cuma 30.000 hari. Lakukan yang kamu mau. Jangan pedulikan kata orang. Makasih, Nona Wulandari. Jangan sungkan, panggil aku Indah. Ayo, sini. Kok belum datang? Kan janji malam pengantin. Kakak belum tidur. Pa, udah larut. Kok belum tidur? Lagi begadang ya? Malam pengantin? Nggak ngantuk. Jalan-jalan aja. Pengantin? Aku cari Nyonya Santoso sekarang. Gimana? Pak, Nyonya Santoso sudah tidur. Apa? Ternyata menurutnya pernikahan itu hal yang sembarangan. Benar juga, dia kan sudah berkali-kali menikah. Kalau dia tak suka padaku, kenapa dia setuju menikah denganku?
Kenapa dengan matamu? Mungkin kena ilmu hitam lagi. Ilmu hitam? Bukannya kau punya liontin keberuntungan? Ilmu hitam apa yang bisa menyerangmu? Leluhur, ini yang belum Anda tahu. Ada satu ilmu hitam yang tak bisa ditahan liontin keberuntungan. Ilmu hitam apa yang sekuat itu? Ilmu hitam cinta. Ilmu hitam apa? Wah, sarapan hari ini sangat lengkap. Tentu saja, ini semua Nona Larasati bangun pagi masak sendiri untuk kita. Ini semua menu baru buatan saya. Belum sempat saya tunjukkan. Cobalah. Laras, kok kamu bisa masak? Coba. Aku tak sungkannya. Gimana? Enak? Enak banget. Rasanya tak kalah dari koki bintang 5. Kalau enak, makan banyak ya. Wah, gawatnya. Tua, Pak Larasati, Nyonya Larasati, semuanya datang. Apa? Orang tuaku datang? Ibu, kamu masih berani panggil ibu? Ada apa dengan foto itu? Kenapa di surat nikah bukan kamu? Kamu malah jadi koki di sini? Ibu! Minggir! Kamu tahu kan ibumu punya penyakit jantung? Kamu marah begini. Kamu mau bikin dia mati kesal. Maaf, Ibu. Maaf. Letakkan dia. Mau apa kamu? Dia sakit jantung. Jangan nekat. Diam! Cepat panggil ambulans. Kalau istriku kenapa-napa, aku pastikan keluarga Santoso bayar dengan darah. Diam! Kenapa tiba-tiba tak bisa gerak? Sudah aman. Arif, dia pikir gerak tangannya bisa sembuhkan penyakit Tante Larasati? Dia pikir dia Dewi turun ke bumi. Dia memang. Apa? Laras, biasanya kamu anak yang penurut. Kenapa sekarang semuanya jadi begini? Apa dia merebut tunanganmu? Ayah, Bapak Santoso cuma menurut kalian tunanganku. Tapi kami berdua tak pernah setuju. Tak setuju? Kenapa tak bilang dari awal? Kamu bisu. Apa ada gunanya bilang? Harapan utahku saat umur 5 tahun adalah jadi koki. Tapi sejak kecil, apa yang pernah tak sesuai keinginan kalian? Kalian menyuruhku belajar seni dan budaya, menyenangkan orang kaya, bahkan pernikahanku dijadikan transaksi. Apa hakku lagi untuk menolak? Laras, kamu tak bilang. Ibu sungguh mengira kamu mau. Ibu sadar. Nak, makasih. Penyakit jantungku sudah lama. Tak sembuh walau diobati. Tak kusangka, malah kau yang sembuhkan. Karena ibu sudah sembuh, ibu pasti sudah tak marah kan? Sebenarnya semua ini, Laras tak mau. Aku yang menghasutnya. Bu, jangan salahkan dia. Aku yang menyuruhnya. Tak marah. Kami yang lupa perasaanmu. Nanti, apapun maumu, lakukan saja. Asal tak melanggar hukum, kami dukung. Benar. Kami dukung. Jadi sekarang aku yang marah sendiri? Bu, ibu juga bisa pilih menyesuaikan dengan mayoritas. Menyesuaikan apanya? 2 hari lagi pesta ulang tahun kakek. Ini satu-satunya kesempatan kau kuasai Santoso Group. Awalnya aku jodohkan dengan keluarga Larasati agar ada modal lawan anak haram itu. Sekarang kau pakai apa melawannya? Putra sulung, gawat! Direktur utama dibawa ke ICU. Apa? Bu, kakek celaka. Ada apa ini? Kondisi kakek bukannya selalu baik-baik saja? Kenapa tiba-tiba masuk UGD? Beraninya kau tanya. Semua ini karena wanitamu lukisan asli Bu Guru Wulandari dihancurkannya. Setelah kakek tahu, dia serangan jantung karena marah. Kenapa? Kakek besar tahu aku hancurkan lukisannya. Tak tahu lukisannya palsu. Apa katamu? Palsu? Mas Rizky lapornya setengah-setengah. Atau saat di sana kau sudah tuli dan buta. Jangan asal menuduh. Lagi pula, Pak Wijaya sudah memblokir beritanya. Selain yang hadir hari itu, tak ada yang tahu lukisan yang dibakar itu palsu. Asal aku bersikeras, Indah Wulandari membakar lukisan asli,
Tak ada yang bisa buktikan apa aku asal menuduh. Panggil Wijaya atau mari, pasti tahu. Kau bisa panggil Pak Wijaya kemari? Ayah, dia pasti bohong. Pak Wijaya itu sangat sulit ditemukan. Mana mungkin datang hanya karena dia panggil. Kondisinya kritis. Kalian bersiaplah. Arif Santoso. Tanpa dukungan kakek besar, coba saja rebut Santoso Group dariku. Kakek belum mati, jangan teriak. Bicara soal serangan jantungnya, Saat kau bawa wanita ini dan anak haram pulang, kakek malah dirawat lebih dari sebulan. Arif Santoso, kau buru-buru. Apa kau merasa bersalah? Suamiku, dia tak hanya meremehkan kita, tapi juga sengaja buat kakek serangan jantung. Sekarang, dia bahkan berani memfitnah Rizky. Kenapa dia begitu sombong? Pacingan, aku! Tenanglah. Bagaimana kondisi kakek? Bentar lagi tahu. Kami sudah berusaha. Ayah! Semua salahmu. Kau yang membunuh kakekmu. Dan kau, Jalang. Kakek, sebuah salah Arif. Dia yang membunuhmu, kakek. Kakek. Mustahil. Harusnya tidak. Nasib kakek Santoso tak seharusnya berakhir begini. Kakek. Kenapa nasibmu begitu tragis? Suka sekali menampar ya. Tampar saja sampai puas. Ayah! Ayah mati tak adil. Hari ini seharusnya utah ke-70 ayah. Malah jadi pemakaman. Ayah! Maafkan anakmu ini. Semua karena anak durhaka itu yang merenggut nyawa Anda. Kakek! Andai tahu Anda serahkan Santoso Group untuk saya warisi akan membawa maut. Saya tak mau. Saya cuma ingin Anda hidup. Kakek, kalau begitu, biar saya ikut Anda pergi. Mas Rizky, harap tabah. Santoso Group masih butuh Anda. Mas Rizky, putra sulung mencelakai direktur utama. Anda harus bangkit, pimpin Santoso Group. Meski wasiat kakek mau aku warisi Santoso, tapi dia baru pergi. Aku tak mau bahas ini. Mohon, biar aku mengantar kakek dulu, ya? Ku mohon. Mas Rizky, saya tahu Anda berbakti. Tapi jika melewatkan waktu, baik mewarisi Santoso Group, takutnya akan memengaruhi nasib Santoso Group ke depannya. Jika tak pikirkan diri sendiri, pikirkanlah masa depan ratusan ribu karyawan. Bukankah ini Pak Dukun Kuning dari legenda? Dia adalah manusia biasa satu-satunya yang punya ilmu sihir. Pantas keluarga Santoso bisa mengundang Pak Dukun Kuning. Tak kusangka di hidupku, aku bisa melihat Pak Dukun Kuning langsung. Pak Dukun Kuning bilang, jangan lewatkan waktu baiknya. Mas Rizky, harap tabah, warisi Santoso Group. Mas Rizky, harap tabah, warisi Santoso Group. Tolong Mas Rizky relakan kepergiannya dan warisi Santoso Group.
Maaf, kakek. Aku harus penuhi wasiatmu dulu, baru menguburmu. Rizky benar. Kita tak boleh egois. Tak bisa abaikan puluhan ribu karyawan dan kepentingan mereka. Sekarang, ku umumkan. Mulai hari ini, Santoso Group akan dipegang Rizky Pratama. Di depan ruang duka kakek, kalian bicara ngawur. Sudah minta izin kakekku? Arif Santoso, pembunuh. Beraninya datang ke ruang duka kakek. Jari-jariku. Kenapa dia sekuat ini? Dililit aura jahat bertahun-tahun, tapi masih bisa hidup. Apa kau lihat sesuatu? Kenapa dia belum mati? Tenang, Mas Rizky. Hari ini dia berani muncul di sini. Aku berani membuatnya tamat. Sebaiknya jangan gagal lagi. Kalau tidak, kau akan ikut dia menemui kakek besar. Kau cukup cari cara melepas liontin lehernya. Hari ini dia pasti mati. Kalian punya wasiat kebetulan. Aku juga punya. Ini tulisan kakek besar. Tapi pewarisnya Mas Arif. Ada apa ini? Yang mana palsu? Sekarang tak penting yang mana asli. Kalau kita salah pilih pihak, hidup kita akan hancur. Hei, ku beritahu, Mas Arif selama ini selalu sakit kalau bukan kakek Santoso yang selalu melindunginya. Dia pasti sudah ikut ibunya yang cacat ke alam baka. Menurutku, Mas Rizky lebih berpeluang menang. Mas Rizky, banyak orang yang lihat. Tak ada peluang. Tak bisa menyerangnya. Ubah target. Mengerti? Budi Santoso berzina, meninggalkan isteri dan anak, bahkan bersekongkol dengan pelakor. Kejam mendorong isteri dari tebing, menyebabkannya cacat seumur hidup. Ini semua buktinya. Arif Santoso, aku dan ibumu bercerai karena hubungan kita retak. Tak ada kaitan dengan Siti Putri. Mendorong ibumu dari tebing itu cuma omong kosong. Budi Santoso, kau cuma berani di hati. Dulu jalang itu membiusku, membawaku ke tebing dan mendorongku. Kamera CCTV di sana kita sudah temukan. Buktinya jelas. Dan kau bukan cuma tak mencegah. Bahkan setelah aku sadar, kau malah mengurungku. Tidak, bukan begitu. Amanah, biar aku jelaskan. Dasar binatang tak tahu balas budi. Kau dan jalang itu, selain bersekongkol, kau juga mau usir putraku dari Santoso Group. Dulu, Santoso Group saat krisis keuangan, aku yang beri semua hartaku padamu untuk menutup kekurangan. Tanpaku, Santoso Group sudah lama bangkrut. Ku beritahu, Santoso Group selamanya tak akan jatuh ke tangan anak haram. Tante, soal perusahaan, bahas nanti saja. Sekarang ini pemakaman kakek. Kita jangan biarkan kakek menutup mata tak tenang. Ibu! Ibu! Ada apa, Arif? Jangan buat ibu takut. Arif! Brengsek, Arif! Kulihat kau. Ngajak merusak pemakaman kakekmu. Arif, hari ini, walau dewa datang, takkan bisa menolongmu. Budi Santoso, dia anakmu. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tolong samakan dia. Kau masih sadar dia anakku. Selama ini, apa dia pernah panggil aku ayah? Walau dia mati di sini hari ini, itu juga karma dia. Dan kau,
Kau sudah cacat bertahun-tahun. Kenapa belum mati juga? Kakek besar meninggal karena Arif. Demi keluarga, kami tak akan proses mereka. Tapi tak disangka, ibu dan anak ini berani mengacaukan ruang duka. Sepertinya, tanpa memberi mereka pelajaran, mereka tak akan menyesal. Para pancingan ini mudah dihasut. Pak Dukun, berikan mereka pancingan, biar mereka membunuh ibu dan anak yang menyebalkan ini. Hal kecil. Nyonya terlalu baik. Hati mereka sangat kejam. Harus bayar dengan nyawa. Bunuh mereka. Balas dendam untuk direktur utama. Bunuh mereka. Kalian gila. Saat kakek besar meninggal, kami sama sekali tak ada di sana. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Siapa berani sentuh priaku? Bunuh dia! Siapa berani sentuh priaku? Apa yang terbang tadi? Tak kulihat. Wanita ini kapan masuk? Arif. Kenapa? Kekuatan sialan ini kenapa tak berfungsi? Siapa dia sebenarnya yang berani halangi ritualku? Tatapan wanita ini kenapa sangat menakutkan? Pak Dukun, dia itu yang merusak lukisan Bu Guru Wulandari. Membuat kakekku marah hingga serangan jantung. Inikah sihir? Bisa buat nyonya berdiri? Bahkan Pak Dukun Kuning tak bisa. Kakiku sembuh. Terima kasih. Wanita ini kakinya mungkin sudah sembuh. Cuma main ilusi di sini. Biar kutunjukkan sekarang apa itu sihir yang sebenarnya. Gila, wanita itu tamat. Pak Dukun Kuning mau merapal mantra. Akibat perbuatan sendiri. Jalang, karena kau sangat peduli pada Arif Santoso, maka mati bersama dia. Serang. Hancur. Pak Dukun, Anda tak apa? Tak apa, aku hanya salah sasaran. Ilmu yinakanku, leluhurmu yang curi. Belajar sedikit saja, berani pamer? Cuma kau mau bertindak atas nama langit? Apa langit setuju? Dewa, maafkan aku. Dewa, aku sungguh buta, tak kenal sosokmu. Tolong lepaskan aku. Kau mau bunuh suamiku? Tidak, bukan aku. Ya. Dia, Mas Rizky. Dia yang menyuruhku. Kapan aku menyuruhmu membunuh? Rekaman obrolan kita dan rekaman transfer, semuanya ada di sini. Dan lagi, kau menyuruh anak buahmu mencuri liontin Mas Arif. Liontin itu ada padanya. Coba periksa saja. Tua bangka ini. Cepat sekali dia berbalik. Jangan! Barang yang kuberikan untuk suamiku, apa kau pantas merebutnya? Suamiku, ini sihir apa? Jangan takut, nak.
Sihirku tak berfungsi pada Arif Santoso. Tapi bagaimana jika melalui Pak Dukun Kuning? Pinjam tubuhmu sebentar. Pak Dukun! Pak Dukun! Sayang, aku sudah sembuh. Makasih. Sepertinya aku terlalu menilaimu kali ini. Terus butuh sayang untuk melindungiku. Tolong! Tolong! Akibat perbuatanmu sendiri. Jangan kira dengan begini kalian bisa lolos dari tuduhan membunuh kakek. Aku sudah lapor polisi. Jangan harap bisa kabur. Oh ya? Yeah? Baguslah. Aku tak perlu lapor polisi. Kakek. Bu, nanti ku jelaskan. Ayah, bukannya ayah sudah meninggal? Aku tak mati. Kamu kecewa? Aku, bukan begitu maksudku. Ayah. Terus, yang di dalam itu? Sejak doktor nyatakan aku meninggal, kamu tak pernah menjengukku. Yang dibawa ke krematorium, apa itu aku? Kamu tak pernah memastikannya. Tanpa Arif dan Indah muda, aku sekarang, apa? Sudah benar-benar berbaring di kotak kecil itu. Tadi, siapa bilang Santoso Group diwarisi Rizky Pratama? Direktur utama, bukannya Anda buat wasiat untuk putra kedua? Omong kosong! Si brengsek ini tak pantas jadi cucu keluarga Santoso. Orang tua jelek, anaknya pun jelek. Beraninya pasukan wasiat. Putra kedua, ternyata pasukan wasiat. Lalu putra sulung, wasiat yang ditujukan? Yang dipegang Arif Santoso. Tulisan tanganku. Awalnya aku ingin mengumumkan Arif di pesta ulang tahunku. Jadi Presiden Santoso Group. Tapi tak kusangka, kalian para binatang, demi memposisikan anak haram selingkuhan, beraninya pakai sihir melukai aku. Ternyata, kematian direktur utama dengan putra sulung dan nona itu tak ada kaitan. Kita semua ditipu. Ternyata dia pembunuhnya. Masih berani mengelak. Benar, dia pembunuhnya. Benar. Aku yang lakukan semua ini. Aku juga istri sah dari Budi. Rizky juga anak keluarga Santoso. Tapi kau tak pernah melihat kami berdua. Sekarang mau serahkan Santoso Group dan semua harta kepada Arif Santoso. Jadi, kau pantas mati. Kau istri sah. Kau cuma kodok pakai gaun pengantin. Melompat tinggi pun cuma lelucun. Jalang pakai mahkota. Mau pura-pura istri sah. Jangan mimpi. Budi buta karena cinta. Tapi aku tidak. Bagus. Jangan kira usia Rizky yang kau kurangi setahun bisa menipu semua orang. Usia aslinya sudah kami tahu. Anak haram ini apa benar anak Budi Santoso? Belum tentu. Jangan sok suci di sini. Apa? Bukannya Rizky 25 tahun? Kakek, bukan begitu. Percayalah, mereka mau fitnahku. Fitnah atau tidak, bilang ke polisi. Penawal, seret dia keluar. Ibu! Rizky! Ibu akan tanggung sendiri. Janji, hiduplah dengan baik. Jangan tiru ibu. Ibu! Hari ini membuat kalian menertawakan keluarga Santoso. Lain hari, aku sendiri akan minta maaf. Karena kita sudah berkumpul, aku manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan. Mulai hari ini, Santoso Group akan diambil alih resmi oleh Arif Santoso. Semua urusan besar kecil akan ditentukannya. Bagus! Selamat, Pak Arif. Arif, dulu ayah ditipu oleh Siti Putri. Makanya ayah banyak menyakitimu. Ayah janji, takkan berbuat begitu lagi. Ayah akan bawa ibumu pulang. Cuy, jangan mimpi. Coba kau lihat betapa menjijikkan dirimu. Jijik! Karena kau sangat suka anak pelakor. Mulai hari ini, kau dengan keluarga Santoso tak ada hubungan lagi. Ayah! Ayah!
Menantuku, kau membawaku ke sini untuk apa? Nanti ayah tahu. Semoga kakek sehat selalu dan panjang umur. Selamat ulang tahun. Indah, Arif. Kalian sangat perhatian. Tak cuma bantu temukan lukisan asli Bu Guru Wulandari, tapi juga adakan pesta ulang tahun. Tentu saja. Ulang tahun ke-70 kakek di Aula Duka terlalu sial. Harus buang sialnya. Kakek kan masih mau hidup 50 tahun lagi. Semoga. Budi Santoso, aku takkan memberimu kesempatan lagi. Pergi jauh-jauh dan hilang. Hayo, ayo! Sayang, ibuku pernah bicara begitu padamu. Makasih tak mengungkit masa lalu dan sembuhkan kakinya. Dewa saja ada saat tak menahan mulut, apalagi manusia. Arif, Indah, kalian berdua kapan mau punya anak? Benar. Harus cepat bersama Arif menjalani takdir di hidup ini. Aku harus naik tingkat. Kakek, kami sedang berusaha. Ya, kami berusaha sekarang. Sayang, kamu benar-benar maksudnya begitu? Memangnya apa? Arif Santoso, kamu benar-benar mencintaiku? Cinta, tentu mencintaimu. Aku mencintaimu, Indah Wulandari. Kalau begitu, aku bisa naik tingkat dengan lancar, kan? Sayang, jangan pergi. Arif Santoso, selamat tinggal. Langit sialan, nasib keturunan sudah kubah. Aku dan Arif Santoso juga sudah saling mencintai. Langit sialan, sekarang kau tak punya alasan lagi menghalangiku naik tingkat. Hancur! Sebaiknya beri aku penjelasannya masuk akal. Indah, sudah kubilang harus saling cinta tulus. Kamu malas kerja ya? Aku dan Arif Santoso jelas sudah saling mengungkapkan cinta. Sudah nikah dan tidur bersama. Kok bisa kita tak saling cinta tulus? Nyatanya tidak begitu. Dia memang mencintaimu, tapi kamu padanya indah. Tanya hatimu, apa kamu benar-benar mencintainya? Indah,
Apa itu? Indah, tanya hatimu. Apa kamu benar-benar mencintainya? Tentu aku mencintainya. Kalau tidak, apa aku mau tidur dengannya? Aku akan tanya pertanyaan yang sangat jelas. Apamu rela melepas naik tingkat demi dia? Indah, sejujurnya, sebenarnya alasan kegagalanmu naik tingkat adalah karena kamu belum melewati ujian cinta. Ngomong kosong apa itu? Aku sudah lulus 9 kali. Pak Jodoh bilang kamu bodoh. Kamu memang bodoh. 9 kali itu kamu cuma asal lewati. Itu namanya ujian. Siapa yang asal? Suamiku pertama, jenderal muda. Malam pengantin, pergi ke medan perang. Terakhir kali ketemu, dia sudah tewas. Suamiku kedua, penyair jenius. Di jalan ke kamar, jatuh ke sungai dan tenggelam. Suamiku ketiga, raja, meninggal sebelum masuk istana. Suamiku keempat, jangan bahas. Nasibku memang kuat. Bawa sial pada suami. Bisa salahkanku? 9 kali itu, jelas-jelas kamu sengaja cari orang yang mau mati. Andai kamu sungguh-sungguh lewati sekali saja, kita sudah jadi rekan kerja. Ternyata 9 suaminya yang lalu tak pernah benar-benar bersuami istri dengannya. Berarti aku ini satu-satunya suami yang sebenarnya. Kalian bikin kesal. Aku cuma mau naik tingkat. Gak mau pacaran. Gak boleh. Indah, Majelis Langit punya aturannya. Kalau mau naik tingkat, harus lulus ujian cinta. Kalau enggak guna berlatih 10.000 tahun. Awalnya kalian bilang, nasib keturunanku lemah. Gak bisa naik tingkat. Aku udah ubah nasibnya. Sekarang malah soal ujian cinta. Kalian menjebakku ya. Kamu salah sangka padaku. Lagi pula, Cicit itu bukan anak kandungmu, cuma diadopsi di kehidupan ketigamu dan dicatat di keluarga Wulandari. Atasan sudah berpesan, kalau ujian cinta ke-10mu masih gagal, kamu takkan bisa naik tingkat selamanya. Yai, kenapa tak bilang dari awal? Kamu sudah gagal 9 kali, siapa yang berani bilang? Kami berdiskusi dengan alasan salah mengenal keturunan. Biar kamu dan pasangan ujian cinta ke-10 menjalin cinta yang mendalam. Jadi ujian cintamu bisa dilewati. Cukup omong kosong. Cepat kasih tahu gimana caranya naik tingkat. Masalah utamanya sekarang adalah kamu. Jantung tuamu yang ribuan tahun itu setidaknya berdeguplah. Artinya kalau aku benar-benar jatuh cinta pada Arif Santoso, aku bisa naik tingkat. Jangan-jangan nanti muncul syarat baru kan? Enggak. Kali ini tak ada lagi. Indah, ini kesempatan terakhirmu. Kamu harus berhasil. Cinta butuh perasaan. Gimana rasanya sih? Indah, aku pasti buatmu jatuh cinta padaku dan bantu kamu naik tingkat. Cuma jatuh cinta kan? Itu gampang. Aduh, di sini juga. Di sini. Itu. Hah? Sudah, tenang. Itu palsu. Coba lihat. Nggak mau lihat. Sudah.
Kalah. Pak Arif, Indah Wulandari, gawat! Laras menculik Rizky Pratama! Pak Arif, Indah Wulandari, gawat! Laras ditangkap Rizky Pratama. Biar aku selamatkan. Kita pergi bersama. Arif, cepat pulang. Budi Santoso brengsek itu mau bunuh kakekmu. Kita pisah jalan. Sisi, kau dan Arif selamatkan kaki. Tenang, aku pasti selamatkan Waras. Sayang, harus hati-hati. Tenanglah. Laras, akhirnya kau sadar. Tenang, kami tak akan menyakitimu. Apa maumu sebenarnya? Melati, kau teman baikku. Kenapa kau mencelakaiku? Teman baik. Kurasa kau sejak kenal Indah Wulandari sudah lupa padaku, kan? Tidak. Kalau aku sungguh melupakanmu, aku tak akan datang menemuimu hari ini. Cukup, jangan sok baik. Indah Wulandari sudah tahu kau diculik. Coba tebak, teman baikmu itu akan datang menyelamatkanmu? Nona Larasati, kau belum tahu kan? Indah Wulandari bukan manusia biasa. Aku sudah pasang jebakan di sini. Asal dia masuk, dia pasti mati. Duduk di sini dan lihat saja. Mas Rizky, aku sudah pasang ritual pengambil jiwa. Asal Indah Wulandari mendekati Putri Larasati, kita bisa merebut tubuhnya. Jika dia mati, Arif Santoso tak punya pelindung. Santoso Group pasti jadi milikmu. Masih siang bolong. Mimpi apa kalian? Jangan masuk, ada jembatan. Indah Wulandari, masa? Cepat menyerah? Bukannya kau punya sihir? Ternyata inilah alasannya kau pisahkan aku dan Arif Santoso. Benar. Pantas aura spiritualmu terus terputus. Ternyata tanpa Arif Santoso, kau tak punya sihir. Hahaha. Kenapa tak berani masuk? Bukannya kau sombong? Indah, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Mereka mau merebut jiwamu. Diam! Rebat jiwa? Kopak dukun kuning punya sihir terlarang ini. Nona Larasati, rela berkorban ya? Biar ku penuhi keinginanmu. Rizky Pratama, brengsek. Keluarga Larasati takkan melepaskanmu. Keluarga Larasati itu sampah. Kau cuma sampah yang batal dinikahi Arif Santoso. Bersamaku, itu suatu kehormatan. Indah Wulandari, sia-sia Laras menganggapmu teman. Ternyata kau cuma pengecut egois. Sengaja melihatnya dinodai tanpa menolongnya. Hentikan. Lihat kan, Indah Wulandari akan segera mati. Kau mau patuh padaku. Saat aku kembali ke Santoso, kau bisa jadi simpananku. Padamu, mending aku sama anjing. Indah Wulandari, tubuhmu ini jauh lebih mudah dikultivasi. Jika ku ambil tubuhmu, aku yang akan naik tingkat. Sepertinya pelajaran dariku waktu itu belum cukup. Pak Dukun Kuning! Kau, bukannya kau tak punya sihir? Hadapi sampah sepertimu, tak butuh sihir. Budi Santoso, dasar binatang! Budi Santoso, berani lukai ayahmu. Kau lebih buruk dari binatang. Tenanglah, katakan apa maumu. Tapi kalau kau berani lukai kakek, aku jamin sisa hidupmu akan dipenjara bersama Siti Putri. Ayah, aku takkan melukaimu. Aku cuma mau Arif di sini. Apa maksudmu? Arif, jangan pedulikan kakek. Cepat selamatkan Indah. Kakek, tenang saja. Cuma Rizky Pratama tak akan bisa apa-apakan Indah. Ini mungkin ulah Pak Dukun Kuning. Jika nenek jauh 100 meter darimu, sihirnya akan hilang.
Ini pasti taktik memancing. Apa? Arif, tak perlu demi seorang wanita berantem dengan adikmu. Tenanglah, kami cuma mau nyawa Indah Wulandari. Kami takkan melukai keluarga sendiri. Keluarga? Sejak kau mengusirku dan ibu dari keluarga Santoso, kami bukan lagi keluargamu. Tidak, bukan begitu. Waktu itu, aku dihasut Siti Putri. Arif, ayah mohon. Siti Putri sudah dihukum. Lepaskan adikmu kali ini. Bisa kan? Asal kau tak sakiti kakek, aku bisa setuju mencoba akur dengan Rizky. Baik. Aku tak benar-benar mau melukai ayah. Cepat! 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 Dimas, kuserahkan padamu. Budi Santoso, aku salah menilai. Kau tak hanya pengecut dan egois, tapi juga munafik. Sebentar lagi. Kau licik. Indah Wulandari, susah sekali memancingmu. Untung aku siapkan ritual palsu. Agar kau lengah. Kalau tidak, mungkin tak bisa menangkapmu. Indah Wulandari, kali ini kau tak bisa kabur. Kenapa? Kau jelas tak punya kekuatan ritual pengambil jiwa. Kau mau apa? Penjahat mati karena banyak bicara. Kau pikir aku akan memberitahumu? Ritual pengambil jiwa. Bangkit! Sungguh rela demi energi ritual pengambil jiwa, mengorbankan umurmu. Pantas kau yang lama bertapa, pengetahuanmu luas. Tahu tidak kalau gagah, kau akan lenyap. Lenyap? Aku bisa naik tingkat. Kau begitu yakin? Pasti berhasil? Waktumu habis. Khawatirkan dirimu sendiri. Laras, Dimas anak baik. Jaga hubunganmu dengannya. Aku akan. Cepat katakan, di mana caranya aku bisa menolongmu? Masih mau menolong? Lihat lukanya. Siapa pelakunya? Bukan. Indah, maafkan aku. Indah, aku yang menyebabkannya. Sepertinya
Ujian cinta terakhirku tak bisa kuatasi. Konyol sekali, indah Wulandari. Hingga sekarang baru kau sadar, tak rela melepasnya. Tuan Rizky, orang itu sangat menakutkan. Kami tak bisa menahannya. Tak berguna. Arif Santoso, kalau engkau tak ingin Indah Wulandari mati, teruskan saja. Indah! Rizky Pratama, apa dendammu padaku? Hadapi aku. Lepaskan Indah. Mau aku lepaskannya? Boleh. Potong kedua tanganmu. Aku lepaskannya. Baik. Aku setuju. Bapak Santoso, jangan! Sial, mengacaukan rencanaku lagi. Bapak Santoso, Indah ada di dalam. Aku baru menghitungnya. Cukup ke sini, jarakmu dengannya akan di bawah 100 meter. Kau minta dihajar. Bapak Santoso! Bapak Santoso! Berhasil? Hampir berhasil! Mana mungkin? Kok dia secepat itu? Sudah pulih kekuatannya. Apa Rizky Pratama gagal menahan Arif Santoso? Dewi, ampuni saya Dewi. Dewi, saya salah Dewi. Mau merebut tubuhku. Mati kau! Aku tak berniat melukai manusia. Tapi kau bukan manusia. Sayang, aku datang. Kau datang. Kenapa kekuatanku tak berpengaruh padamu? Jangan nangis. Kau leluhur yang lama bertapa. Sudah banyak alami perpisahan. Tak perlu nangis. Bertahanlah. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Cepat lari! Leluhur, jangan kotori tanganmu. Hukum akan menghukumnya. Rizky Pratama, ke penjara, bersatu dengan orang tuamu. Rizky Pratama, kau diduga membunuh. Kini kau ditangkap. Maaf aku telat. Ke rumah sakit. Ya. Ayo,
Kenapa kau bodoh? Asal kau bisa hidup, sudah cukup. Tidak, aku mau kamu hidup. Kalau kamu mati, aku akan hancurkan istana Raja Kematian. Aku tak mau kamu mati. Aku mau kamu hidup. Sayang, menurutmu, aku adalah ujian cintamu. Ngomong apa sih? Aku tak butuh ujian cinta. Kamu bukan ujian cintaku. Jadi, semua pengorbanan yang cuma buatmu terharu, aku tak mau. Kamu paham? Jadi, bukankah aku mati sia-sia? Ya, pasti sia-sia. Jadi, jangan mati. Raja Kematian sudah banyak mengambil nyawa. Dia tak butuh nyawamu. Sayang, kamu pasti bisa naik tingkat. Arif Santoso. Bangunlah. Aku tak mau naik tingkat. Aku tak mau naik tingkat. Bangun ya. Arif Santoso. Pak Petir, keluar kau sekarang. Indah, kamu kenapa? Aku tak mau naik tingkat. Tolong selamatkan dia. Tolong selamatkan dia sekarang. Aku tak mau naik tingkat. Ini kan Arif Santoso. Kenapa dia mati? Kau pasti bisa menolongnya, kan? Asal kau bisa menemukan cara. Apapun harganya, aku rela. Bukan, aku tak mau. Tapi kami para dewa tak boleh mengganggu takdir manusia. Gunakan kultivasiku. Kultivasiku hampir 10.000 tahun. Cukup tukar nyawanya, kan? Kamu bercanda. Indah, dia hanya orang singgah tak berarti di hidupmu. Kultivasimu ribuan tahun ditukar nyawa manusia biasa. Apa sepadan? Sepadan. Dulu aku tak paham. Tapi kini aku paham. Tanpa dia, hidupku tak ada artinya. Daripada hidup abadi sendirian, aku lebih memilih dalam puluhan tahun ini menua bersama dia. Sayang. Jangan! Sayang, jangan! Manusia biasa malah jadi roh. Ari, apa ini? Benar kamu? Sayang, aku sudah mati. Jangan repot-repot menyelamatkanku. Naik tingkat. Itu impianmu ribuan tahun. Jangan menyerah demi apapun. Kalau tidak, meski kau menghidupkanku, aku tak bisa menghadapimu. Jangan banyak omong. Karena ini hidupku. Aku berhak memilih cara hidupku. Pak Petir, mulailah. Gunakan semua kultivasiku. Tukar nyawanya. Indah, jangan begini. Aku tak butuh. Diam kau. Sayang, coba pikir. Ribuan tahun ini, semua yang kau lalui, kau banyak menderita demi naik tingkat. Aku ingin melihatmu di puncak. Bukan demi aku, kau melepas semua ini. Jangan bicara lagi. Pak Petir, kenapa belum mulai? Pak Petir, kau itu dewa. Pasti ada cara buat kau naik tingkat, kan? Kau mau apa? Sayang, aku tak butuh kamu jatuh dari majlis langit demi aku. Aku bisa naik ke majlis langit demimu. 1000 tahun tak bisa. 10.000 tahun. Jangan begini. Kau tahu apa artinya 10.000 tahun? Aku tahu. Tapi kalau kau bisa, aku juga bisa. Aku rela alami semua yang pernah kau alami. Ya sudah. Pak Jodoh baru kirim pesan. Ujian cinta di hidup ini sudah kau lewati. Setelah kau naik tingkat, mau bawa roh ini jadi pelayan buku atau pelayan obat. Cukup bilang saja. Benarkah itu? Kalau bohong, 10.000 tahun tak ada petir. Kenapa tak bilang dari tadi? Aku mau naik tingkat. Naik tingkat! Akibat sendiri.
Sepertinya Dimas mengelola Santoso Group dengan baik. Tentu saja. Coba lihat, siapa yang mendidiknya? Menurutku, kamu sudah lama ingin malas bekerja, kan? Istriku, kok bicara begitu? Aku sekarang sama seperti kamu, tak bisa muncul di depan manusia biasa. Aku ini cuma bisa berharap saja. Istriku. Wah, bagus juga. Ototmu makin terbentuk. Sepertinya kita bisa tingkatkan frekuensi kultivasinya. Jadi hari ini kita di kolam renang lagi? Tentu saja. Pak Jodoh bilang, itu tempat kita pertama kali bertemu. Di sana bisa mempercepat kultivasi. Sayang, lihat. Kakek dan nenek buyut kayaknya kembali. Kita diam-diam, jangan ganggu mereka. Si kecil, semoga hidupmu aman dan selalu beruntung. Sayang, mereka sudah punya anak kedua. Kapan kita bisa punya bayi dewa? Tunggu, kamu naik tingkat. Aku harus lebih berusaha.